Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Apakah sudah masuk semuanya? Ya, tidak apa-apa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan PowerPoint. Nah, Ibu akan tampilkan ya. Tunggu dulu ya. Ya, baik. Seperti yang telah tertera di layar, Ibu akan menjelaskan tentang dasar negara dan konstitusi. Nah, siapa yang tahu apa itu dasar negara? Ada yang tahu? Ya baik, silakan. Hakikat dasar negara merupakan dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan kenegaraan setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara merdeka berdaulat dan harus memiliki dasar negara. Ya, betul apa yang dikatakan oleh temannya ya. Hakikat dasar negara adalah dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan ketatanegaraan setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara mereka berdaulat dan harus memiliki dasar negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu mendeskripsikan pengertian dasar negara dan pengertian konstitusi negara. Yang ketiga itu menguraikan tujuan dan nilai konstitusi, dan yang terakhir itu menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara. Nah, kita masuk dari fungsi dasar negara. Ada 5 fungsi dasar negara. Yang pertama itu dasar berdiri dan tegaknya negara. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Dan yang keempat itu dasar pergaulan antar warga negara. Yang kelima, dasar dan sumber hukum nasional. Dan yang terakhir itu dasar persatuan bangsa Indonesia. Ya baik, ada yang tahu apa itu fungsi Pancasila? Ada yang tahu? Ya, saya dulu. Ya baik, silahkan. Nah, fungsi Pancasila ada 4, yaitu yang pertama, cita-cita hukum bagi hukum dasar suatu negara. Nah, yang kedua yaitu sumber hukum Indonesia. Nah, yang ketiga, semangat baru Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nah, yang keempat yaitu norma yang wajib mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang diwajibkan pemerintah dan lainnya. Nah, apa yang dikatakan oleh temannya, fungsi Pancasila itu ada 4. Yang pertama, cita-cita hukum bagi hukum dasar suatu negara. Yang kedua itu sumber hukum Indonesia. Yang ketiga, sumber semangat baru Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir itu norma yang wajib mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi dan diwajibkan pemerintah dan lainnya. Dan kita masuk dari pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, pengertian konstitusi. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, dan membentak negara. Ada yang tahu pengertian konstitusi? Ya, baik. Ya, silahkan.
Ya, betul apa yang dikatakan oleh temannya ya. Ya, pengertian konstitusi itu mencakup keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat bagaimana cara suatu pemerintah tertinggi dari suatu negara. Dari sifat klarifikasi konstitusi. Nah, ada yang tahu apa itu sifat klarifikasi konstitusi? Ya. Nah, sifat dan klasifikasi konstitusi ada tiga, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan rigid. Dan yang ketiga yaitu konstitusi yang berderajat tinggi dan konstitusi yang tidak berderajat tinggi. Ya, betul ya. Apa yang dikatakan oleh temannya ada tiga sifat klarifikasi konstitusi. Yang pertama itu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua konstitusi fleksibel dan rigid. Dan yang terakhir itu konstitusi yang berderajat tinggi dan konstitusi yang tidak berderajat tinggi. Nah, kita lanjut dari nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi itu ada tiga. Yang pertama nilai normatif, arti suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi mereka, konstitusi tersebut tidak saja berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga merupakan suatu legalitas dalam arti sepenuhnya diberlakukan secara efektif. Nah, yang kedua itu nilai nominal. Artinya, konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi dalam kenyataannya praktiknya tidak dilaksanakan secara sempurna karena ada pasal-pasal yang tidak dijalankan. Nah, yang terakhir itu nilai sematik, yang artinya konstitusi tersebut secara umum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Dalam hal ini, konstitusi hanya setelah istilah, sedangkan pelaksanaan selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa. Nah, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baik, kita masuk dari keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Konsekuensinya, Pancasila menjadi norma dasar atau norma tertinggi di Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar pembentukan konstitusi. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara negara dan dengan konstitusi. Ya, kita masuk dari dasar negara. Dasar negara merupakan pokok kaidah negara atau fundamental atau gagasan tentang ketatanegaraan yang menjadi jiwa tertib, hukum, dan selanjutnya diwujudkan dan dijabarkan secara terinci dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan lain yang telah rendah. Nah, dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi isi dari norma hukum di bawah dasar negara. Tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara, karena dasar negara merupakan cita-cita hukum dari negara. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu tugas evaluasi. Yang pertama, ada yang tahu apa hubungan konstitusi dengan negara? Ya, saya Ibu. Silahkan. Nah, hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang bertentangan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya, betul apa yang dikatakan oleh temannya ya. Hubungan konstitusi dengan negara itu nampak
pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut dari nomor 2 ya. Apa setiap negara harus mempunyai landasan konstitusi? Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Ya, betul ya. Memperjelas jawaban dari temannya, mengapa setiap negara harus mempunyai landasan konstitusi? Ya, karena konstitusi adalah sebuah pedoman dan aturan hukum yang mengikat suatu bangsa. Bayangkan, jika negara ini tidak mempunyai konstitusi, maka negara ini akan kacau balau. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ada berapa macam konstitusi yang ada di dunia? Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Ya, betul apa yang dikatakan oleh temannya ya. Ada 2, yaitu bentuk negara yang sangat terkenal, yaitu negara federal dan negara kesatuan. Kedua bentuk negara ini memiliki bentuk konstitusi yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang demokrasi. Selanjutnya, Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.